Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Ade Ababil akan menjelaskan tentang perubahan fase cair. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu fase. Fase adalah suatu himpunan keadaan sistem fisik makromastik yang memiliki komposisi kimia yang seragam dan ciri-cirinya fisik, seperti densitas, struktur kristal, indeks refraktif, dan lain-lain. Contoh paling umumnya adalah padat, cair, dan gas. Fase adalah zat homogen secara kimia dan fisika. Fase merupakan besaran zat yang memiliki struktur fisika dan komposisi kimia seragam. Struktur fisika dikatakan seragam apabila zat tersendiri dari gas aja, cair aja, ataupun padat saja. Oke, perubahan fase cair. Sebelum kita lanjut ke perubahan fase cair, saya akan menjelaskan apa itu perubahan fase. Perubahan fase adalah proses perubahan bentuk dari suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebabnya perubahan fase tersebut adalah kalor. Perubahan fase merupakan efek dari adanya salah satu sifat zat fisika, yaitu wujud. Sifat fisika zat tersendiri ialah sifat yang diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat, misalnya wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik lebur, dan titik didih. Secara harfa, perubahan fase terjadi saat sebuah zat berubah dari suatu wujud ke wujud lainnya, misalnya dari gas ke cair, ke padat, ke gas, dan sebaliknya. Setiap proses melibatkan panas balik. Panas itu dilepaskan oleh zat ataupun diterima oleh zat, tapi tidak melibatkan perubahan temperatur panas. Ini disebut juga panas laten atau panas kalor laten. Istilah laten berasal dari bahasa Inggris laten yang berarti tersembunyi. Zaman Orba dulu istirahat yang sering dipakai paham komunis sebagai bahaya. Laten artinya paham ini adalah bahaya yang tidak terlihat, tapi sesungguhnya adalah bahaya ini seperti api sekam. Pengertian fase cair. Perubahan fase cair adalah proses di mana suatu zat berubah dari fase cair ke fase lainnya atau sebaliknya. Ini melibatkan perubahan dari cair ke gas seperti penguapan atau pendidihan, dari cair ke padat seperti dalam pembekuan, atau dari padat ke cair seperti dalam peleburan. Perubahan fase ini biasanya melibatkan penyerapan atau pelepasan energi. Misalnya, ketika air berubah dari cair ke gas melalui penguapan, ia menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, ketika air berubah dari gas ke cair melalui kondensasi, ia melepaskan ke lingkungan sekitarnya. Perubahan fase adalah konsep penting dalam fisika dan kimia, dan memahaminya dapat membantu kita dapat memahami berbagai fenomena alam seperti sirkulasi air di bumi. Yang termasuk fase cair itu ada 4: air, minyak, alkohol, dan darah. Contoh perubahan fase cair itu ada penguapan, pembekuan, kondensasi, peleburan, dan mengembun. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika cairan terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Contohnya seperti ada dalam PPT, air dipanaskan dengan api, lama-lama air itu akan panas dan menguap ke udara. Membeku adalah wujud dari cair menjadi padat. Hal ini terjadi ketika partikel-partikel dalam cairan kehilangan energi, biasanya karena penurunan suhu. Partikel-partikel tersebut
berhenti bergerak dan membentuk struktur atau membentuk yang tetap. Suhu saat zat cair berubah menjadi padat disebut titik beku. Suhu ini akan berbeda untuk setiap zat. Untuk air, suhunya itu 0 derajat Celcius. Pada sebagian besar zat, titik bekunya sama dengan titik lelehnya. Contoh pembekuan itu adalah air yang didinginkan hingga 0 derajat Celcius akan membeku menjadi es. Kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Jadi kondensasi itu dari wujud gas ke cair. Peleburan atau mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Penyebabnya terjadi peristiwa mencair karena suatu zat mengalami pemanasan atau peningkatan suhu yang secara tiba-tiba. Contohnya itu seperti lilin yang dipanaskan. Tadi kan lilinnya padat loh. Jika dipanaskan dengan dinyalakan, lilin itu akan mencair. Atau contoh lainnya itu seperti es yang dibiarkan di suhu ruangan, dia juga akan mencair. Selanjutnya, mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat maupun benda ke wujud yang bersifat padat. Seperti misalnya perubahan gas atau uap menjadi sebuah cairan. Contoh mengembun itu biasanya kalau kita minum air dingin, taruh di luar ruangan itu pasti wadahnya itu akan kayak ada airnya, mengembun gitu. Atau biasanya itu kalau kita bangun pagi, kita lihat dedaunan atau kaca atau lantai, biasanya di situ juga ada air. Itu adalah. Sekian dan terima kasih. Dan saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang saya bahas. 1. Perubahan fase adalah proses di mana suatu zat berubah dari bentuk fisik ke bentuk fisik lainnya, seperti dari cair ke gas, cair ke padat, atau sebaliknya. Perubahan fase cair melibatkan dari fase cair ke fase lainnya atau sebaliknya, seperti penguapan, kondensasi, pembekuan, dan peleburan. Pada perubahan fase cair, energi dapat diserap atau dilepaskan. Penguapan proses di mana molekul dalam keadaan cair berubah menjadi gas dengan menyerap energi. 5. Pembekuan terjadi ketika suhu turun dan partikel-partikel dalam cairan kehilangan energi sehingga berubah menjadi padat. Perubahan fase adalah konsep penting dalam fisika dan kimia yang membantu kita memahami berbagai fenomena alam seperti sirkulasi di bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.